Halo semuanya, di video ini, kita bakal ngobrolin topik seru dari buku The Dynamics of Political Communication, Media and Politics in a Digital Age karya Richard M. Perloff. Di bab pertama ini, kita akan lihat gimana media dan komunikasi politik itu terlibat dalam demokrasi kita, mulai dari cara pandang klasik soal demokrasi langsung, liberal, sampai deliberatif. Kita bakal bahas bagaimana media membentuk persepsi politik kita, ada juga contoh menarik dari figur publik kayak Sarah Palin dan gimana politik jadi show di media. Yuk, langsung aja kita bahas. The Panoply of Political Communication. Berbagai macam komunikasi politik. Dalam bab ini menggambarkan Sarah Palin, mantan gubernur Alaska dan kandidat wakil presiden 2008, dalam perjalanan politiknya pada 2011 menjelang pemilihan presiden 2012. Dalam tur bus bertajuk One Nation, yang berkeliling ke tempat-tempat bersejarah Amerika, Palin tampil dengan gaya khasnya mulai dari naik Harley Davidson di Washington DC hingga berbicara di Boston dengan aksen Americana yang disukai pendukungnya. Salah satu momen yang menonjol adalah ketika Palin di Boston secara spontan berbicara tentang perjalanan bersejarah Paul Revere, namun membuat kesalahan faktual. Dia menyatakan bahwa Revere memperingatkan Inggris agar mereka tidak melucuti senjata warga Amerika, yang secara historis tidak akurat. Kesalahan ini menjadi bahan kritik media, termasuk oleh Chris Wallace dari Fox News, yang menegurnya dalam sebuah wawancara. Insiden ini mencerminkan bagaimana setiap kata dan tindakan seorang tokoh politik seperti Palin terus dipantau, dianalisis, dan seringkali dikritisi oleh media. Bagian ini juga menunjukkan bagaimana politik modern sangat erat dengan peran media, di mana kesalahan kecil pun dapat diperbesar, memengaruhi persepsi publik terhadap figur politik. Melanjutkan kisah Sarah Palin dalam konteks komunikasi politik kontemporer. Ketika Palin menyatakan bahwa Paul Revere memperingatkan Inggris tentang senjata kolonial, komentarnya memicu kontroversi luas. Meski secara historis kurang akurat, pernyataan Palin ternyata memiliki kernel of truth. Revere memang sempat memperingatkan pasukan Inggris saat tertangkap, walau dengan tujuan mengalihkan mereka dari lokasi Sam Adams dan John Hancock. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana komentarnya played out on the political communication landscape. Media cetak, siaran radio, dan terutama internet segera merespons cerita ini. Reaksi publik pun beragam, dari kritik pedas seperti, is he drunk or just a total idiot? Hingga pembelaan yang menyalahkan media, menyebut mereka, smug liberals in the media. Di Wikipedia, halaman Paul Revere diserbu hingga perlu dibatasi untuk mencegah perubahan yang terlalu sering oleh pengguna yang mendukung Palin. Episode ini menyoroti betapa eratnya, the inextricable relationship between media and politics, dan bagaimana isu kecil dapat, light up the internet, di era digital. Palin, dengan karisma dan pesan yang memecah belah, menunjukkan bagaimana figur politik dapat menguasai lanskap media. Kejadian ini menjadi fondasi untuk diskusi lebih lanjut mengenai cara kerja komunikasi politik di zaman modern. Palin and Political Media. Sarah Palin mendapat perhatian nasional pada Agustus tahun 2008 saat John McCain memilihnya sebagai calon wakil presiden. Sebagai gubernur Alaska yang konservatif, Palin memiliki kisah hidup yang menarik, mantan ratu kecantikan, ibu 5 anak, dan seorang politisi yang berhasil menantang perusahaan minyak dan memperjuangkan pajak minyak di Alaska. Di konvensi Partai Republik, pidatonya yang cerdas dan penuh humor, seperti The Difference Between a Hockey Mom and a Pitbull Lipstick, membantu meningkatkan popularitas McCain. Namun, media juga membawa tantangan bagi Palin. Ketika putrinya, Bristol, hamil di luar nikah, pemberitaan mengenai keluarga Palin mencuat. Bagi konservatif, tindakan Palin dianggap membela nilai-nilai keluarga, sementara bagi liberal, pandangannya tentang aborsi dan pendidikan seks dinilai kontradiktif. Ini menunjukkan bagaimana komunikasi politik membangun citra sekaligus dapat menimbulkan masalah besar. Setelah kekalahan Palin dan McCain dalam pemilu 2008, Palin tetap menjadi pusat perhatian media. Media menyukai pesona bintangnya dan terus memberitakan aktivitasnya, bahkan hal-hal sepele sekalipun. Palin kemudian merambah dunia hiburan dengan membuat acara realitas Sarah Palin's Alaska, dan putrinya, Bristol, mengikuti Dancing with the Stars, yang memicu reaksi kontroversial. Palin juga menjadi target satir di acara Family Guy, yang mengolok-oloknya. Meski ada kritik terhadap humor tersebut, banyak yang berpendapat bahwa politikus dan keluarga mereka adalah sasaran yang sah untuk satire. Pada 2011, Palin mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu presiden 2012. Meskipun ia mengklaim keputusan itu demi keluarga, ada banyak faktor lain, seperti persaingan ketat dan kepuasan dengan kariernya sebagai penulis dan selebriti realitas. Pada 2013, Fox News tidak memperpanjang kontraknya sebagai komentator. Sarah Palin adalah figur yang kontroversial, mencerminkan naik turunnya seorang bintang politik.
Perjalanan politiknya menunjukkan peran penting media dalam membentuk citra dan karir politik di abad ke-21. Komunikasi politik ini terjadi di dunia yang terhubung secara digital, dengan media sosial yang sangat memengaruhi cara politik dijalankan. Selanjutnya, A Contemporary Approach, pendekatan kontemporer. Buku ini mengupas dunia komunikasi politik yang dinamis, dengan fokus pada bagaimana media membentuk politik modern yang seringkali penuh emosi dan perpecahan ideologi. Buku ini bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada berbagai pandangan tentang media politik, dengan memanfaatkan teori sosial, riset, dan filsafat politik. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana komunikasi politik berjalan, dampak media terhadap warga negara dan pemilu, serta perdebatan filosofis mengenai apakah media benar-benar mendukung demokrasi atau malah memanipulasi opini publik. Salah satu tema utama adalah bahwa politik memengaruhi hidup kita semua, meski seringkali kita tidak menyadarinya. Contohnya, keputusan tentang biaya kuliah atau kebijakan kesehatan sangat dipengaruhi oleh politik. Bahkan isu-isu besar seperti keterlibatan militer AS dalam perang luar negeri, seperti di Afghanistan, dapat membentuk pandangan politik dan keputusan kita. Buku ini mendorong kita untuk berpikir kritis tentang bagaimana media memainkan peran dalam politik, dengan mempertanyakan apakah opini publik dibangun berdasarkan informasi yang akurat atau justru terdistorsi. Untuk menilai hal ini, kita perlu terlebih dahulu menggambarkan seperti apa seharusnya sistem demokrasi yang ideal dan memahami bagaimana komunikasi seharusnya mendukung tercapainya tujuan demokrasi. Bab ini juga memperkenalkan berbagai model demokrasi, mulai dari demokrasi Yunani kuno hingga model demokrasi liberal dan deliberatif, sebelum mengkritisi kelemahan demokrasi modern yang sangat bergantung pada media. Selanjutnya, Normative Theories of Democracy, teori-teori normatif tentang demokrasi. 1. Classical Direct Democracy. Demokrasi Athena di Yunani kuno adalah sistem langsung di mana warga laki-laki dewasa aktif mengambil keputusan politik. Mereka berkumpul dalam majelis besar untuk membahas kebijakan seperti pajak dan perang. Prinsipnya adalah kebebasan dan kesetaraan, meski terbatas hanya untuk laki-laki, sementara perempuan dan budak tak punya hak politik. Orang Yunani percaya partisipasi politik adalah kewajiban, seperti yang ditekankan oleh Pericles dan Aristoteles. Retorika atau seni berbicara meyakinkan juga penting untuk mencapai keputusan yang adil. Meski menginspirasi, sistem ini diskriminatif karena hanya sebagian orang yang dianggap setara. Kedua, liberal demokrasi. Demokrasi liberal menekankan pada hak individu dan pemerintahan perwakilan, berakar dari pemikiran tokoh seperti John Locke, John Stuart Mill, dan James Madison. Berbeda dengan makna liberal saat ini, dalam konteks ini istilah tersebut lebih mendekati konsep libertarian, yang menekankan kebebasan pribadi dan campur tangan pemerintah seminimal mungkin. Muncul pada abad ke-17 dan ke-18 sebagai respons terhadap pemerintahan otoriter, demokrasi liberal berfokus pada hak-hak alamiah, seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang melindungi kebebasan individu dari kekuasaan yang menekan. Model ini mendukung sistem perwakilan, di mana pejabat yang terpilih bertindak sebagai pelayan publik, menyelaraskan kebijakan dengan kepentingan warga negara. Dalam model ini, konsep marketplace of ideas, atau pasar gagasan sangat penting, di mana berbagai pendapat bersaing secara bebas. Tokoh seperti Mill berpendapat bahwa kebenaran akan muncul dari debat yang bebas dan tanpa sensor, memungkinkan kebenaran dan kesalahan untuk hidup berdampingan. Teori ini sangat menghargai kebebasan pers yang mendorong diskusi terbuka baik media arus utama, saluran pendidikan, blog, maupun situs partisan karena perdebatan tanpa filter dianggap penting bagi demokrasi yang sehat. Ketiga, deliberatif demokrasi. Demokrasi deliberatif mengkritik demokrasi liberal yang dianggap terlalu mengutamakan hak individu dalam marketplace of ideas. Pendekatan ini menekankan bahwa warga negara tidak hanya memilih, tetapi juga aktif berpartisipasi untuk kebaikan bersama melalui diskusi mendalam dan reflektif. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang peduli dan berpikir jauh melampaui kepentingan pribadi. Para pendukungnya menginginkan kekuasaan lebih di tangan rakyat, dengan syarat mereka mempertimbangkan isu secara matang. Mereka juga mendorong jurnalisme yang berfokus pada kepentingan publik, bukan sekadar melaporkan strategi kampanye. Dalam ruang digital, demokrasi deliberatif mendukung platform yang memfasilitasi diskusi publik online yang sehat dan memungkinkan ide berkembang melalui dialog bersama. Keempat, pulling the democratic strengths together. Perspektif demokrasi memberikan fokus pada elemen-elemen yang berbeda namun saling melengkapi.
Dengan memadukan berbagai pendekatan ini, kita dapat memahami karakteristik inti dari pemerintahan demokratis. Demokrasi memiliki 5 karakteristik utama. 1. Hak semua warga dewasa untuk memilih dan mencalonkan diri. 2. Pemilu yang bebas dan adil dengan adanya kompetisi antar partai. 3. Kebebasan individu dan berekspresi, termasuk bagi oposisi. 4. Masyarakat sipil dengan hak untuk membentuk asosiasi seperti partai dan kelompok kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan. Dan 5. Kesempatan deliberasi publik untuk isu-isu nasional. Selanjutnya, political communication, a critical approach perspective. Komunikasi politik, perspektif pendekatan kritis. Komunikasi adalah inti dari demokrasi menurut 3 pendekatan filosofis. 1. Demokrasi klasik, komunikasi berupa debat dan retorika mendukung demokrasi langsung. 2. Demokrasi liberal, akses bebas ke media memastikan keberagaman gagasan politik. 3. Demokrasi deliberatif, dialog mendalam membangun budaya kewarganegaraan yang kuat. Namun, demokrasi modern seringkali jauh dari ideal. Beberapa tantangan yang dihadapi, terutama di Amerika, meliputi partisipasi rendah, banyak warga tidak terlibat aktif dalam politik, media yang terkonsentrasi, media dikuasai korporasi besar, mengurangi kebebasan dan variasi informasi, dominasi uang, politik lebih diakses oleh warga kaya melalui sumbangan besar, peliputan dangkal. Media sering berfokus pada skandal daripada isu substansial. Meski penuh kritik, demokrasi tetap berharga karena memungkinkan partisipasi warga dan mendukung kebaikan bersama. Selanjutnya, Plan and Goals of this book, rencana dan tujuan buku ini. Buku ini mengupas komunikasi politik, menjelaskan apa itu, bagaimana cara kerjanya, dan dampaknya. Selain membahas efektivitas dan pengaruh komunikasi politik, buku ini juga mengkritisi apakah dampaknya baik atau buruk bagi sistem politik. Buku ini mencakup berbagai perspektif mengenai bias media, strategi kampanye, dan pengaruh teknologi, mendorong pembaca untuk berpikir kritis. Struktur buku terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, dasar-dasar komunikasi politik dan sejarahnya. Kedua, teori efek berita politik seperti agenda setting dan framing. Ketiga, peran komunikasi dalam kampanye presiden, mencakup sejarah kampanye, periklanan politik, dan debat. Buku ini juga menyoroti dampak teknologi dalam komunikasi politik, dengan harapan memperdalam pemahaman pembaca tentang dinamika politik modern. Terakhir, kesimpulan, bab ini menggambarkan perjalanan Sarah Palin dari sosok yang kurang dikenal hingga menjadi tokoh politik nasional, menunjukkan hubungan erat antara media dan politik, serta pengaruh opini publik dalam membentuk makna peristiwa politik. Pembahasan teori demokrasi mencakup model Yunani klasik, menekankan partisipasi langsung warga, demokrasi liberal, mengutamakan kebebasan individu dan kebebasan pers, demokrasi deliberatif, fokus pada dialog mendalam untuk menyelesaikan masalah publik. Meski demokrasi di Amerika dikritik karena rendahnya partisipasi warga, dominasi uang dalam politik, dan dangkalnya wacana media, sistem ini tetap dianggap memberi peluang partisipasi, keberagaman kandidat, dan pengawasan pemerintah. Kesepakatan umum menyatakan bahwa demokrasi, meskipun tidak sempurna, adalah sistem terbaik. Komunikasi politik memainkan peran sentral dalam menghubungkan pemimpin dengan warga, membuka ruang untuk penilaian ulang, atau bahkan perubahan pandangan politik pembaca. Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membawa buah. Cukup sekian yang bisa saya kata, terima kasih, dan sampai berjumpa.